Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Septiani dengan NIM C1B021210 dari kelas R005 Manajemen. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Manusia menggunakan teknologi karena memiliki akal. Dengan akalnya, manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam terakhir ini. Berkat teknologi yang dikenal dengan nama internet, hampir semua kebutuhan manusia dapat diselesaikan, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bersosialisasi, mencari informasi, sampai kepada pemenuhan kebutuhan hiburan. Perubahan kebiasaan dan cara hidup di masyarakat membuat suatu perusahaan harus bisa menyesuaikan dan melakukan pelayanan terbaik agar mampu bersaing di masyarakat. Seperti yang pertama, menggunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat kita jadikan sebagai alat dalam strategi bisnis. Yang kedua yaitu menggunakan digital marketing. Selain sosial media, kita juga dapat menerapkan digital marketing sebagai promosi sebuah produk atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi. Selain aplikasi sosial media, sekarang banyak tersedia aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Contohnya aplikasi akuntansi yang memudahkan kita mengelola keuangan bisnis sekaligus mempermudah membuat pembukaan bisnis. Yang keempat yaitu melakukan inovasi. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Oleh karena itu, inovasi sangat dibutuhkan agar dapat bersaing dengan para kompetitor. Dalam memberikan pelayanan terbaik dalam dunia digital, kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Contohnya, seperti perusahaan pengiriman paket atau ekspedisi. Mereka membuat informasi update mengenai paket yang konsumen kirimkan sudah sampai mana dan perkiraan akan sampai kapan, sehingga konsumen dapat memantau. Strategi bisnis berupa pemberian layanan terbaik mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Jika usaha kita masih berada di level usaha mikro atau usaha kecil, maka pelayanan yang dapat kita lakukan seperti cepat tanggap atau fast response, bisa berkomunikasi dengan baik, mampu meyakinkan pelanggan, tetap berikan yang terbaik pada pelanggan, menjadi pendengar yang baik, bersedia menerima komplain, serta selalu optimalkan harga. Dan cara meningkatkan daya saing bisnis di tengah ketatnya persaingan, yaitu yang pertama, ciptakan produk yang unik. Produk kita harus unik agar tidak berumur pendek. Keunikan tidak hanya membuat produk kita berbeda dari yang lain, tapi juga menambah nilai jual, sehingga bisa mematok harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jalannya pemasaran online. Banyak usaha kecil menengah yang belum menjalankan pemasaran secara digital, padahal zaman yang telah modern mengharuskan kita untuk go online, supaya bisnis kita lebih mampu bersaing dan banyak dikenal orang. Yang ketiga yaitu ikuti perkembangan tren. Saat ada tren yang baru, disitulah ada peluang baru yang bisa kita manfaatkan untuk meraup keuntungan. Kita perlu segera merespon permintaan pasar dengan menyediakan produk yang sedang hits di kalangan masyarakat. Dan yang keempat yaitu lakukan inovasi yang menarik. Tanpa inovasi, cepat atau lambat bisnis kita akan ditinggalkan. Kita harus membuat perubahan agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang itu-itu saja. Dan yang terakhir yaitu perlakukan pelanggan dengan baik. Layani setiap pelanggan secara profesional dan penuhi permintaan mereka.
Perhatikan kepuasan pelanggan karena keberadaan mereka akan menjamin keberlangsungan usaha kita ke depannya. Pengembangan bisnis diarahkan untuk dapat memicu peningkatan kualitas dan harga. Peningkatan kualitas dan harga merupakan dua komponen yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan kita. Selain itu, kita juga bisa lakukan dengan meningkatkan promosi produk dan jasa, membangun dan menjaga relasi bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan kita melakukan komunikasi dan kerjasama jarak jauh dengan rekan bisnis, pelanggan, serta para investor. Selanjutnya yaitu mengontrol jalannya bisnis. Dengan teknologi, memberikan kita kesempatan untuk mengawasi bisnis kapanpun dan dimanapun. Kemudian, mengelola keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menjaga keamanan data. Keamanan data perusahaan semakin terjamin dengan adanya teknologi. Data yang awalnya hanya berbentuk tulisan dan dapat mudah rusak, sekarang dapat disimpan dalam bentuk file di USB, hard disk, laptop, atau komputer. Selain menyimpan secara offline, kita juga dapat menyimpan data secara online dengan menggunakan Google Drive atau Dropbox. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.